sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bunda dosen dan teman-teman semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga kita semua selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bunda dosen mata kuliah pendidikan inklusi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan makalah kami yang berjudul Model dan Kurikulum Pendidikan Inklusi. Perkenalkan, kami dari kelompok Megamendung yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Siti Fatimah dan ada teman saya. Nama saya Luzia Maholi. Nama saya Reni Malianawati. Saya Fitria Ningsih. Helena Pertiwi. Nama saya Mifla Agustin. Langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama. Pemateri yang pertama saya silakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Langsung saja untuk pemaparan pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah terdekat. Di kelas biasanya bersama teman-teman seusianya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khusus, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal. Dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan, sistem pembelajaran, sampai sistem penilaiannya. Untuk selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu ada manfaatnya. Yang pertama, membangun kesadaran dan konsekuensi pentingnya pendidikan inklusif, sekaligus menghilangkan sikap dan nilai diskriminatif. Yang kedua yaitu ada melibatkan dan memperdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, pengumpulan informasi semua anak pada setiap distrik dan pengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak di sekolah. Yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses pembelajaran. Dan yang keempat ada melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Kurikulum pendidikan inklusif dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, duplikasi kurikulum, yakni anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata reguler. Yang kedua, modifikasi kurikulum, yakni kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yang ketiga, substitusi kurikulum, yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan kurang lebih setara. Yang keempat adalah omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total. Selanjutnya yaitu model pendidikan inklusif. Seperti apapun tampaknya tidak menjadi persoalan. Berarti sepanjang mengacu kepada konsep dasar pendidikan inklusif, model pendidikan inklusif yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusif moderat. Pendidikan inklusif moderat yang dimaksud yaitu pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan inklusif penuh. Model moderat ini dikenal dengan model mainstreaming. Model pendidikan mainstreaming itu merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan pendidikan reguler. Anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lainnya, seperti yang pertama, bentuk kelas reguler penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, bentuk kelas reguler dengan klaster.
anak berkebutuhan khusus itu belajar bersama dengan anak lain atau anak normal di kelas reguler dalam bentuk khusus. Yang ketiga, bentuk kelas reguler dengan pull out. Anak berkebutuhan khusus itu belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu. Ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, bentuk kelas reguler dengan klaster dan pull out, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak yang lain di kelas reguler dalam kelompok khusus. Kemudian yang terakhir, yaitu bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus itu belajar di kelas khusus pada sekolah reguler. Namun, dalam bidang-bidang tertentu itu dapat belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler. Bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler, anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Dengan demikian, pendidikan inklusif seperti model di atas tidak mengharuskan anak berkebutuhan khusus untuk selalu berada di dalam kelas. Mengapa? Karena anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi sesuai dengan kelainan yang cukup berat. Bahkan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan cukup berat, tidak dapat masuk ke dalam kelas reguler atau sekolah seperti biasanya, tetapi lebih disarankan untuk mengikuti sekolah luar biasa atau SLB. Selanjutnya, model kurikulum pendidikan inklusi terbagi menjadi 3, yaitu model kurikulum reguler, model kurikulum reguler dengan modifikasi, dan model kurikulum PPI. Yang pertama, model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum yang sama seperti kawan-kawan sebagaimana seperti biasanya. Yang kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi. Nah, kurikulum ini terdapat modifikasi di dalam persiapan materi pembelajaran, penilaian, maupun program tambahan lainnya. Yang terakhir, model kurikulum PPI atau penanganan dan pengendalian infeksi. Kurikulum ini dipersiapkan oleh guru, yaitu program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, guru kepala sekolah, dan orang tua. Kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Individualized Education Program atau EAP merupakan salah satu program karakteristik dari pendidikan inklusif yang paling terlihat. Dalam rangka pencapaian pendidikan inklusif dan efektivitasnya, dalam kurikulum tersebut dibagi menjadi 3 perbedaan, yaitu yang pertama, model kurikulum kelas reguler penuh, yaitu di mana dalam satu kelas anak berkebutuhan khusus dengan anak lainnya tidak dibedakan dan tetap diberikan pelayanan yang sama. Yang kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu tadi modifikasinya dilakukan oleh guru, di mana cara penyusunan pembelajarannya, penilaiannya yang dibedakan sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Ketiga, model kurikulum PPI. Nah, dalam model kurikulum PPI ini adalah kurikulum yang menyesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus yang melibatkan banyak pihak seperti guru berkebutuhan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga medis. Kurikulum PPI ini dikembangkan khusus oleh guru dan tim pengembang kurikulum sekolah untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengikuti kelas di kelas reguler. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan yaitu tentang keunggulan dan kelemahannya. Model kurikulum reguler penuh. Keunggulan peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, yaitu menurut Prelig 1995. Kelemahan peserta didik berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Pada saat-saat tertentu, kondisi ini dapat menyulitkan mereka, misalkan saat siswa diwajibkan mengikuti mata pelajaran menggambar. Karena memiliki hambatan penglihatan, tentu saja siswa disability tidak bisa menggambar. Tapi karena mata pelajaran ini wajib dengan kurikulum yang ketat, tidak fleksibel, tidaklah dimungkinkan bagi
guru maupun siswa disability untuk melakukan adaptasi atau subsidi untuk mata pelajaran menggambar tersebut. Metode kurikulum reguler dapat modifikasi. Keunggulan peserta didik berkebutuhan khusus dapat diberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kelemahannya, tidak semua guru di sekolah reguler dapat paham tentang ABK. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi mengenai ABK dan kebutuhannya. Berikutnya yaitu model kurikulum PPI. Keunggulan yaitu peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kelemahannya yaitu guru kesulitan dalam menyusun IEF dan sangat membutuhkan waktu yang banyak. Pembelajaran model inklusif di kelas reguler, pola pembelajaran yang harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus biasa disebut dengan individualist education program atau IEF, atau program pembelajaran individu atau PPI. Program pembelajaran individual meliputi 6 komponen, yaitu Elikitor, behavior, referential and pension, behavior, terminal, objektif, dan enroute secara terperinci. Keenam komponen tersebut yaitu Elikitor, yaitu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan atau menyebabkan perilaku behavior merupakan kegiatan peserta. Kegiatan peserta didik terhadap sesuatu yang dapat ia lakukan. Reinforce, yaitu kejadian atau peristiwa yang muncul sebagai akibat dari perilaku dan dapat menguatkan perilaku tertentu yang dianggap baik. Believer, kesiapan menerima pelajaran. Terminal, objektif, sasaran antara dan pencapaian suatu tujuan pembelajaran yang bersifat tahunan. Enroll, langkah dari entering behavior menuju ke terminal objektif. Model pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus memperhatikan prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum pembelajaran meliputi motivasi, konteks, keterarahan, hubungan sosial, belajar sambil bekerja, individualisasi, menemukan, dan prinsip memecahkan masalah. Prinsip umum ini dijalankan ketika anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak reguler dalam satu kelas. Baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus mendapatkan program pembelajaran yang sama. Prinsip khusus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Prinsip khusus ini dijalankan ketika peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan pembelajaran individual melalui program pembelajaran individu. Berikut pemaparan dari saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan inklusif itu terbuka untuk umum, tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja, tetapi siapa saja yang ingin bersekolah di sekolah inklusif seperti anak penyandang cacat, tunawisma, dan lain-lain. Dengan adanya sekolah inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai wadah untuk menyalurkan keinginan mereka, bakat mereka, dan juga minat mereka. Sekolah inklusif juga membuktikan bahwa anak-anak inklusif juga berhak mendapatkan status dan kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lain, dan dapat memperoleh pendidikan yang sama juga. Kita sebagai mahasiswa harus dapat mensosialisasikan adanya sekolah inklusif dan dapat menambah minat masyarakat terhadap sekolah inklusif.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.